psikologi atau kecakapan. Bedanya di situ ibu ya. Nek tumbuh ki mung cilik, mudah gede, itu tumbuh mengendek jadi dawa, itu menjadi tumbuh. Ini hubungannya dengan gizi, hubungannya dengan. Tapi kalau berkembang itu mengemkur terus rumah ya toh Bu nggih, kadang mengkurep, kadang terus rumah, terus kadang berangkang ya gitu. Ngalami toh Bu nggih jenengan pokoknya wis mbok mengkurep yo rumah yo berangkang sakarepe sesuai perkembang ya toh. Ngesot masa iso? Iso. Nek iso berangkat biasanya dengannya. Cuma ada penelitian bahwa anak yang tidak melalui terantanan. Terantanan itu apa? Nah, habis nekal-nekal itu lho ya. Makanya dia kurungan dengan anak apa kulu atau apa itu. Bayi kan dikatakan dari nopo deritan, tapi seneng nih ya. Jadi latihan nikah deritan nih. Bapaknya kreatif kan. Saya ini sudah ada aku ya. Jadi semelaku tanpa terantan. Tapi sebenarnya kalau tidak melalui terantanan itu biasanya resikonya perkiraan ini jarak itu selisih ada. Apa yang jelas jadi perasaannya wis teko meja belum. Nah, karena tidak terlatih. Kalau sudah terlatih sejak bayi kan dia tahu kira-kira nek mejane ning kono jaraknya berapa langkah kan wis dilatih saat dari berdiri menuju terantanan itu. Nah, sehingga Pak ambil melayu iso dari gelas iso pas. Kenapa? Sudah terlatih sejak ini. Peteng goreng nyepet tok ya iso nggone. Terlatih. Lampune cepatane kabeh ya ora. Nek apa majikon iki nggone sakene, maksudnya kula Bu. Heeh, piring sebelah kene iki potong-potong goreng iki iso. Nah, nggone ta Bu nggih? Merasa tidak mengalami itu terlatih karena terlatih apa? Terlatih bekerja saat peteng kurang berani apa? Jadi tumbuh dan berkembang ini adalah hak anak sehingga negara membuat aturan tentang stunting itu. Membuat program tentang stunting sebab itu adalah hak anak. Apakah anak bisa protes yang stunting itu? Ya tidak bisa protes, tapi dia berhak untuk bisa berkembang lebih maksimal daripada dalam keadaan dibiarkan atau ditelantar. Bapak Ibu, kemarin saya zoom itu tentang penelantaran anak itu ternyata alasan penelantaran itu terbesar bukan karena tidak mampu membiayai, memberi makan dan sebagainya. Penelantaran yang terbanyak itu justru pada orang yang mampu, tetapi dari kedua pihak suami dan istri sama-sama kerja itu bisa terjadi penelantar. Titik nom baik terus dicawisi makanan bergizi anaknya tiduran rewel kegelem munggah lah ya akhir saya titik nom. Nah yang tengah ada apa anaknya nggak mau munggah dhuwur pluk ning dhuwur akhirnya apa sing dulan sing lemu. Nah ayo maaf mie kemai dibangun kemai juga nggak bisa akhirnya
sebabe apa? Sing lemu sing ngomong. Makanya terjadinya stunting itu tidak mesti karena kurang gizi, orangnya miskin, ya kan? Tapi terjadinya itu bisa karena penelantaran di mana bapak dan ibu sedang bekerja dengan jam paten, sama-sama PNS, jam 4 baru pulang, setengah 5, jam 5 baru masuk rumah, setengah 7 sudah keluar dari rumah. Kapan bulannya? Nah, malam anaknya sudah tidur. Jadi anaknya bisa kurus. Jadi dan terkadang juga ada yang ngeyel ketika rumahnya ditempeli stunting. Aku ki opo-opo setuku. Niki tak tukang susu cap nona, nyesam. Nona itu kan si paling enak. Susu cap nona, cap. Nah, sapi. Nek tak cap nona mulu cap sapi, cap pokoknya wis macem-macem. Tapi kok masih kurus? Ya ternyata apa? Adanya keterlantaran karena ditinggal kerja. Itu termasuk nanti hak tumbuhnya anak juga terganggu. Jadi hak tumbuh terganggu. Apalagi kalau jenengan memasuki daerah-daerah tertentu yang memiliki kebiasaan unik. Jadi tidak membiarkan badan itu tidak membiarkan tubuh secara normal. Dengan kata yang ketos, yang tinggi, yang YouTube itu. Enak sih lambene iki kaya apa? Kaya lepek. Jadi wanita dikatakan cantik iki apa? Tahu bahwa kayak lepek. Iya kan? Iya kan? Itu kebudayaan tertentu. Terus ada yang dikatakan cantik, lehernya harus panjang. Jadi ini sejak kecil dikasih ring. Tambah usia ringnya ditambah, jadi lehernya panjang. Untungnya nggak seperti jerapah. Ya itu berarti hak tubuhnya ya sudah diganggu, ya kan? Seperti Cina itu dinyatakan cantik kalau gelamaannya gak jeber. Jeber ini ya sandalnya palingnya petang loro, itu jeber. Padahal wong sing jeber iki sing berdirinya kokoh, ya kan? Gampang kokoh. Kalau Cina itu kebiasaannya dikatakan cantik kalau kakinya kecil, sehingga Pak sepatunya itu sudah tua saja pasti pakai sepatu anak ukuran A, sehingga kakinya lekuk dan seperti itu budayanya. Nah itu berarti sudah mengganggu pertumbuhan. Tidak lekuk gini sampai jarinya itu menghadap ke belakang karena kebiasaan pakai sepatu kecil. Macam-macam budaya di dunia ini. Di sini diharapkan di Indonesia itu tidak ada hal seperti itu, tumbuhan secara normal dan secara maksimal, sehingga tidak terjadi stunting. Itu hak anak, Bapak Ibu, hak anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Kemudian ada tidak boleh terjadi diskriminasi pada anak. Ini juga tidak boleh. Tapi orang tua itu kadang-kadang ada kecondongan, ya. Ada kecondongan itu wajar, ya. Sedaya ngalami, ya. Entah perasaan kita sebagai anak dulu atau memang kecondongan misalnya anak lanang itu lebih condong disayang oleh ibu. Kalau anak perempuan itu lebih condong disayang oleh ayah.
sampai dewasa itu terjadi kecondongan sampai saat pembagian manusia terjadi kadang gitu sing saiki dikai monggo ini sudah termasuk melakukan diskriminasi, apalagi hanya gara-gara perbedaan kulit, sing cahaya kuning, sing cahaya ireng dibedakno itu Kek nane kok aku kena bukan saya kok kaya kena. lanteng lah yo Dikabari pun. jadi dan putih merah beda kan. Jadi tidak dibenarkan ada diskriminasi kepada anak, diperlakukan sama. Tetapi terkadang anak bisa memilih jalan sendiri, gitu. Ada memilih jalan sendiri. Orang tua itu rata-rata ingin menyamakan, tetapi anaknya memilih jalan sendiri. Wes Pak, aku sanawiyah Pak, aku bermondok sanawiyah, aku pengen keluar Jawa. Soalnya diangkat berkuliah tinggi sampai menjadi pegawai. Soalnya diangkat menjadi tenaga abri dan lain sebagainya. Apakah itu disebut diskriminasi? Apabila anak tidak merasa diberlakukan itu dan atas kehendak anak, itu tidak termasuk diskriminasi. Nanti kan protes Pak setelah dewasa, kayak seperti ini, aku kok ini, ya itu sudah pilihan jalan hidupnya. Tapi upaya orang tua itu kan semaksimal mungkin menyamakan derajat anak, tidak ada diskriminasi. Kemudian termasuk hak anak itu adalah memperoleh identitas diri. Ini kaitannya dengan kemarin yang saya sampaikan di pejok, anak yang lahir sebelum nikah, masuk kakak bisa apa tidak? Padahal anak itu berhak memperoleh identitas pengakuan, termasuk pengakuan negara karena niknya itu nanti bisa menjadi ketika sekolah menjadi NIS, nomor induk sekolah. Ketika dewasa nik itu melekat nomor induk. Kalau dia masuk kakak bagaimana? Makanya anak yang lahir sebelum nikah tetap dilaksanakan, diberi hak dengan nasab pada ibunya. Yang resiko kan sebelum nikah, kemudian setelah nikah itu cepat lagi punya anak. Ada yang bisa rela nakal, buat kembar Pak dengan adiknya, tanggal lahirnya, buat kembar dengan adiknya. Nanti kalau jaraknya dimasukkan dalam keluarga kadang mepet. Nikah ulang 4, ulang 10 wis duwe anak, mau dikasih 2 anak kan tidak cukup itu. Masa 10 bulan punya 2 anak kan hanya bisa ngisi 1 lahirnya kan dalam 9 bulan. Jadi tetap berhak memperoleh identitas diri dengan jalan itu, nasabnya dilekatkan pada ibu. Bagaimana dengan masuk kakak? Tergantung, nanti bisa tertulis tanpa bapak, bisa dinyatakan keluarga, macam-macam cara supaya dia bisa masuk